Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sahabat semuanya. Informasi dapat kita sudah sekali dengan juga rekan teman-teman yang hadir di sini. Nah, pada kesempatan yang kali ini saya menyampaikan sedikit atau kurang lebih sebagai media informasi kepada kendaraan radio roda dua berbasis stasiun digital. Latar belakangnya adalah bahwa kondisi saat ini di sebagian dunia itu masih ditemukan adanya pengelolaan data penyiaran kendaraan dinas operasional yang terintegrasi. Lalu data-data yang masih tersebar masih dibentuk secara detail sehingga dibutuhkannya media informasi yang mudah diakses dan terpisah. Tujuannya yang pertama ya menggunakan monitoring penyiaran radio, menyediakan data yang terintegrasi dan mudah diakses, dan meningkatkan efektivitas pengelolaan kendaraan. Solusi yang kedua adalah dengan adanya media informasi terpadu berbasis software digital menggunakan platform listrik itu dapat mengintegrasikan seluruh informasi kendaraan di dalam satu akses. Di dalam media informasi ini juga terdapat beberapa fitur yang terdiri dari dasar hukum, yaitu isinya dari peraturan yang berlaku, lalu juga ada servis di mana kita dapat membentuk form untuk servis kendaraan, lalu juga ada pelajaran sebagai bagian administrasi. Itu juga ada fitur dashboard untuk monitoring kendaraannya, lalu ada jadwal bagi pengingat servis, lalu ada fitur status untuk controlling, lalu juga terdapat dan fitur data pengguna di mana kita bisa melihat identitas dari pengguna radio, lalu ada dokumen juga di mana fitur yang akan dibentuk, dari BPKP, SMK dan dokumen lainnya, lalu ada wilayah story itu dari wilayah perbaikan. Dan juga ada PPD di mana juga ada dokumen pelanggaran radio yang saya adalah panjang sebagai penggunaan itu. Nah, di sini ada dari penggunaannya di mana kita mengikuti dan terlebih dahulu melakukan tampilan dashboard yang dimana akhirnya bisa jadwal hingga dengan status dan akhirnya dapat kawan story atau wilayah. Di sini cara penggunaan atau mengakses medianya, yang pertama kita dapat mengirim link melalui link di mana link /study.isi.dki, lalu setelah masuk ke dalam akses tersebut kami lakukan dengan mengambil fiturnya dan kita bisa kedua. Lalu selain kita dapat mengisi atau melihat data yang ingin kita cari atau kita butuhkan. Berikut ada contoh tampilan dari sistem yang kedua, ada aplikasi monitoring untuk mengetahui apa saja yang kita lihat. Lalu ada function aduan di mana kita mengisi pelajaran radio. Lalu juga ada tampilan data pengguna radio di mana kita kemudian berbagai macam data identitas dari pengguna radio. Dan manfaatnya pertama kita dapat data penyiaran lebih tertata dan terintegrasi, lalu juga dapat mengambil keputusan secara cepat dan cepat. Dan selanjutnya untuk kedepannya dengan adanya media informasi terpadu ini, integrasi data kendaraan dapat digabung dengan yang lainnya, lalu pengembangan fitur monitoring yang bisa serta optimalisasi penggunaan dari seluruh pegawai. Sekian aplikasi dari sistem yang saya buat dari media informasi ini. Saya harapkan dapat mendukung pengelolaan penyiaran kendaraan nasional secara lebih efektif, dan akurat. Terima kasih. Itu menurut selamat siang.
dan ini akhirnya namanya mana? Ada yang juga. Terima kasih Mas Adi. Mungkin teman-teman udah pada tahu ini bagian dari diklat pelatihan dasar katanya ya. Dan memang kalau di zaman kita dulu biasanya ketika ada pemilihan motivasi di pertanyaan ini ditekankan dalam rangka menjalankan membuat sesuatu dari menjalankan jiwa dan sifat dalam di dalam perjalanan. Ini yang saya dalam ambil yang menurut saya sih lebih baik ya kita memang ini dia ini adalah yang paling banyak digunakan oleh itu, namun juga cukup apa ya rumit untuk dipantau, terutama secara lain karena perlindungannya juga perlindungannya terutama di lapangan. Nah mungkin kalau ada sih mungkin nanti teman-teman ada dulu dari saya dengan saya lihat ada simulasinya, gitu. Berarti ada dari itu kita teman-teman banyak pertanyaan lain. Nah ini untuk menunjukkan ini tampilannya seperti ini Pak. Mungkin ada contohnya seperti ini untuk data material kan kita bisa lihat data-data yang saya dapatkan dari berbagai ya. Lalu jika kita mau melihat aspek sebenarnya saya lihat ini juga bisa membuat sekarang juga aja dalam hal itu kan ada pengguna ada penanggung jawab ya. Di mana kalau pengguna itu ya penggunaan dan juga pengguna biasanya pengguna yang kalau itu bisa itu kan biasanya kalau itu kalau bisa satu dan ada satu kolom lagi kan kolom potongan dulu ya. Ini saran kan sebagian dari tim akses juga membuat surat yang pernyataan itu ya bagiannya. Nah kalau tidak ada di sini kita jadi di sini nanti kita bisa tahu mana yang ada surat pernyataan, mana yang belum, gitu. Bisa mungkin nanti bisa saya ditambah itu karena itu bagus kalau dari itu makin karena database itu bisa terpakai. Jadi misalnya mau lihat ke ini dari siapa, terus tadi penggunaan jawabnya siapa, terus pertanyaan juga ada, yang tadi dari siapa pernyataan itu buat mereka karena ke depan kalau dia berpernyataan tanpa penanganan dan kita bisa jadi pernyataan itu. Tapi kalau memang tidak misalnya ada masalah dari ART dipindahin lagi. Nah kalau saya bilang tetap lagi dia jawab penggunanya, tapi bagusnya kan jadi kita tidak boleh. Lalu kita bisa tahu mana yang sudah punya pernyataan, mana yang belum kan gitu kan. Jadi dalam kalau itu kan PKDO yang pentingnya misalnya di situ ada nanti apa kopi yang SPM tadi itu ada untuk kalau data di kendaraan itu di dokumen tadi semua. Ini saya contoh testernya. Kalau menurut saya kita lagi, nah ini kamu database ya. Jadi dari situ lagi. Jadi kalau pada tahun yang lalu itu sudah bisa. Iya, saya tahu tahun berapa saya tanggalnya tanggal 12 Desembernya kapan dia harus saja. Di situ bisa juga sih Bu di karena kalau yang kayak kalau ini saya akan fokus
fokus ke penyiarannya. Jadi kita kan ke perizinan ya, tempatnya. Kalau ini lebih ke penyiarannya, ya jadi kapan dia terakhir di servis apa depannya gitu gitu ya. Jadi itu karena kalau si tadi itu dia tanggung jawab sebenarnya dua kalau menurut saya kalau misalnya bikin satu aplikasi ini kan aplikasi dia ada yang ada jadwal penyerahan, ada data penggunaan, dan ini kan kayak kita ngambil ke satu, ngambil satu. Sementara kita udah ke satu yang bersifat integrasi, yang satu dalam satu database. Kalau saran saya itu di dalam satu ini aja dari satu kolom. Jadi kalau pada saat kamu mau uploadnya, baru bikin jadwal penyiaran kendaraan A gitu. Jadi jangan yang satu yang jadwal datanya beda, dengan kita nggak ada integrasi jadi jadinya. ini ada sifatnya database. Hari ini sifatnya perawatan. Iya kan. Nah tadi ada beberapa yang memang benar kan kamu penyiaran mana sifatnya dokumen ini. Kalau itu tidak perlu dibuat dengan satu menu. Nah, untuk misalnya nanti yang misalkan itu perawatan, karena yang mengakses itu misalnya dari dia kan nggak butuh ngecek nggak perlu dia sampai ke dan atau apa ya, tapi itu boleh bisa jadi ya yang kita bicara pemeliharaan, tapi kita bicara database minimal kita tahu nih buat proses pembangunan aja ya kan. Nah itu nanti tidak keluar jadi satu yang memang bisa kita sudah belum aja. Nah nanti yang bisa nyampe itu mungkin ada enak kan, database itu kepakai dan nanti kalau mau dijual ya enak itu aja sih. Nah tadi kan berkonten gitu ya, maksudnya sih tadi emang biar nggak terlalu banyak menu. Nah database ya kita database ini kalau ingin melakukan pengajuan servis ya kan. Ini masih motor aja atau gimana nih? Kalau motor nanti kalau pakai itu sudah jadi lebih keseluruhan ya. Ya, atau misalnya memang ini kalau dulu kita sebenarnya tujuannya itu dan ini kalau ada ya. Jadi memang tempat kita membantu dengan berjalan itu pakai ini ya. Tapi nanti lagi ke ini nanti memang rencana kan memang di tempatnya koleksi ya. Kalau yang tadi apa namanya yang buat jadwal kalau ini jadwal untuk servis berikutnya ini kan ini saya mau sampel kawasan ya supaya servis itu. Kalau memang dia kayak ini kan kita lihat kalau ini ada fungsinya, karena kan ini kita mau buat terintegrasi, berarti otomatis kita lebih butuh data kan kalau jadwal penyiaran siapa yang akan menginginkan itu. Itu sih di pengguna sih gitu ya, kalau yang dia sebagai reminder juga kan ya, yang masuk pengguna, apalagi mungkin ya kita ya di sini teman-teman yang sudah kan juga bisa tahu ini, itu maksudnya jadi siapa yang sebenarnya yang dari misalnya kalau pasti itu bagus sih, jadi ada berikutnya estimasi berarti bukan berarti ya lebih tepatnya kalau ini itu jadi kadang itu kan orang lapangan itu terlalu kreatif ya maksudnya sebenarnya buat data terlalu kreatif sebenarnya baru dan dari di servis pertama ini report reminder baik IC maupun mereka. Kalau saya tanya siapa, karena itu kan cuma nomor sama mereknya. Kalau misalnya memang berapa enggak, tampilkan ke pemilihannya. Iya. Tapi kalau